Salam kenal, saya David Koper, oleh teman dan rekan biasa dipanggil dengan Mr. Davko. Belajar hipnosis secara serius sejak Februari tahun 2010 dan sampai sekarang. Mempraktekkan dan memberi pelatihan beberapa terapan ilmu hipnosis, antara lain di bidang penjualan atau biasa disebut dengan hypnoselling, hypnoparenting di bidang pengasuhan, hypnoteaching, personal excellence, fun hypnosis, dan sebagainya. Saat ini saya berprofesi sebagai trainer dan hipnoterapis di Holistic Hypnotherapy Bogor. Berkarir di 2 perusahaan manufaktur nasional selama 30 tahun sebagai Technical, Sales and Marketing Manager, membawahi 3 branch, 3 cabang di Bandung, Surabaya, dan Tangerang. Berinteraksi dengan prospek dan konsumen melalui kegiatan konsultatif selling secara tatap muka itu adalah kerjaan utama saya sebelumnya. Berpengalaman menjual produk dengan harga premium. Untuk itu saya harus mempersiapkan teknik prospecting dan presentasi yang khusus. Merasa tertantang untuk memberikan pelatihan yang mengkombinasikan pengetahuan dan pengalaman saya sebagai trainer dan terapis di bidang hipnosis selama 11 tahun dengan konsultatif selling skill yang saya jalani sebelumnya. Maka dirancang sebuah tema training yang berisikan materi yang aplikatif dan powerful untuk keberhasilan penjualan. Setelah diuji cobakan dan memberi hasil yang sangat positif pada beberapa perusahaan. Kami mendesain pelatihan yang berbeda dari pelatihan penjualan maupun pelatihan hypnoselling lain sebelumnya. Harapannya, workshop advanced selling skill ini atau applying hypnosis in selling process dapat menjadi keterampilan yang aplikatif, sehingga bisa membantu rekan-rekan sales menjadi lebih kompeten dan semangat dalam melakukan happy selling. Workshop ini sangat cocok diikuti oleh para konsultatif seller seperti sales property, asuransi, MLM, kosmetik, dan sebagainya. Saat ini, cukup banyak penawaran pelatihan penjualan yang bernuansa hipnosis. Sering juga disebut sebagai hypno-selling. Biasanya menjanjikan sesuatu yang sangat diharapkan oleh para sales. Seperti tanpa penolakan, always closing, selalu closing, tanpa gagal, dan sebagainya. Bagaimana menurut Anda? Saya sendiri tidak tahu seberapa sering Anda menerima penolakan ketika menawarkan produk atau jasa kepada calon pembeli. Bagaimana perasaan Anda? Apakah Anda bisa menerimanya, menerima penolakan tersebut, atau bahkan sudah jadi terbiasa? Yang terpenting di sini adalah bagaimana kita menyikapi sekaligus menangani situasi seperti di atas. Yang ditawarkan kepada prospek merupakan kumpulan atribut-atribut, kebutuhan, keinginan, dan juga persepsi tentang manfaat dan kepercayaan. Kita perlu memiliki metode atau cara untuk menindaklanjuti informasi tentang kualifikasi prospek, agar kita sebagai seller menjadi efektif dan efisien. Kunci terpenting di sini adalah ketahui dengan pasti siapa prospek kita. Semakin banyak atribut yang positif yang melekat pada prospek, maka kemungkinan besar akan terjadi transaksi alias closing. Apa sih yang ada di pikiran prospek? What is it for me? Atau untung saya apa? Itu yang ada di pikiran prospek. Diterjemahkan dalam bentuk ketika dia menerima kehadiran penjual, dalam bentuk adalah apa manfaat menyediakan waktu untuk menerima dan mendengarkan Anda sebagai penjual. Apa manfaatnya membeli dari Anda? Mengapa tidak membeli atau memilih produk lainnya? Mengapa tidak membeli dari penjual lain? Mengapa tidak membeli dari perusahaan lain? Mengapa harus membeli sekarang, tidak nanti? Dengan sekumpulan pertanyaan itu, apa yang harus dilakukan untuk menjawabnya? Prinsipnya, prospek tidak peduli terhadap kepentingan Anda, melainkan peduli pada apa yang menjadi kepentingannya. Penting bagi penjual untuk menyampaikan atribut yang melekat pada produk atau jasanya, agar dipersepsikan positif oleh prospek, alias perceived competitive benefit, manfaat yang dipersepsikan unggul. Karena perception is everything. Persepsi akan mengalahkan realita apabila disampaikan secara tepat. Penggiat penjualan konsultatif memerlukan penyegaran maupun upgrade pengetahuan dan keterampilan agar tetap bisa bersaing.
Apakah dengan mengikuti training atau hypnoselling yang biasanya, Anda dapat menjawab atau merespon persepsi dari prospek yang di atas sebelumnya? Apakah dengan memiliki mindset yang dianggap oke dan kemampuan mempengaruhi berdasarkan modalitas dapat menjadi modal utama closing penjualan? Jawaban saya adalah too good to be true, alias terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Jadi, hypnoselling yang ada saat ini, di mana hanya mengandalkan pengaruh berdasarkan modalitas, sulit menjadi kenyataan, menjadi pendukung utama dari closing penjualan. Karena tanpa pengetahuan yang cukup tentang selling proses yang benar, mulai dari prospecting sampai delivery, maka memiliki kemampuan pengaruhi atau selling menjadi faktor yang kurang menentukan dalam keberhasilan penjualan. Kembali menurut pendapat saya, pengetahuan dan pengalaman proses penjualan merupakan pondasi keberhasilan penjualan. Jalani dengan benar, maka potensi closing Anda sudah mencapai 75%. Untuk memaksimalkan dan memastikannya, maka Anda perlu memakai hipnosis dalam bentuk hipnosis pattern pada tahapan proses penjualan, sehingga keefektifannya mencapai 100%. Materi utama pelatihan ini adalah sharing skill dalam kerangka sharing proses yang terstruktur. Maka setiap proses yang Anda jalani beriringan dengan semakin besarnya peluang untuk closing. Peluang closing semakin pasti karena didukung oleh penggunaan kalimat-kalimat hipnotik yang powerful pada setiap tahap penjualannya. Setelah mengikuti pelatihan ini, Anda akan menjalani profesi sales dengan lebih bersemangat dan happy karena Anda tahu dan menjalani prosesnya dengan benar serta memanfaatkan hypnotic pattern sehingga closing penjualan semakin pasti. Apakah Anda masih mau menunda perubahan diri Anda? Kenapa Anda masih mau menunda perubahan diri Anda? Salam happy selling.